046. Oh, ada guys. Silakan coba sini saya cek dulu. Oh, cocok. Silakan diambil ini berapa Kina? Next. Yang kedua. Nomor sini dulu sister. Mau dikasih hadiah tak? 141. 141. Oke, bukan orang dalam ya. Ini jujur li diundi banget ya. Literally itu benar-benar tanpa manipulasi. Oke, benar. Robek ini. Silakan berdiri di situ. Kemudian undian selanjutnya nomor 172. Ada 172. 3 kali panggil gugur. Ada? Ada. Alhamdulillah setelah tadi ibu-ibu terus yang maju ada di bapak-bapak. Boleh saya lihat bapak? 172. Oke, cocok VIP lagi, tepuk tangan dong. Boleh dirobek yang kecil ya. Kemudian yang keempat. Nol. Belakangnya 5. 075. Kecewa penonton. 075 ada. Panggilan mana? Panggilan kedua 075. Panggilan kedua setengah 075. Ada? Tambah setengah lagi. Panggilan terakhir 075. Benar. Di sini siapa yang tiket ini? Siapa yang tiket ini? Oh iya. Curiga aku. Next, undian yang terakhir. Baca. Satu. Ya. Tengah-tengahnya 4. 142. Ya tahu. Baik. Ya voucher hadiah ini kami persilakan Prof Asdar. Habib. Vouchernya mau dulu toh, umrohnya nanti Bi. Siapa dikasih? Ya, boleh saya kasih tahu. Ya, ada titip pesan sedikit. Jadi kalau mengirim hadiah, yang pertama kita sebut apa? Alhamdulillah. Ini hadiah dari Pak Iskar, Pak Rijal, dengan Ibu Rid dan saya hanya penyampai. Ya, ini. Alhamdulillah. Satu kali lagi. Alhamdulillah. Next. Ini hadiah dari Bu Askar, Ustaz Rijal. Ya. Apa disebut? Lupa ya. Alhamdulillah. Saya diminta sebagai penasehat di sini, jadi saya hadir full di sini. Yeay. Ibu dari mana? Dari Di Makassar, panjang. Sekarang di apa? BPP Manggala. Sepuluh Manggala. Ada satu tulis dulu. Anak saya ada di situ. Nanti jalan-jalan ya. Apa dibilang kalau nyampe? Jadi kalau saya kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dikasih apa Ustaz katanya alhamdulillah itu langsung dibalas. Lain sakatum malah sedekah. Kalau kau syukur saya akan tambah. Masya Allah. Kalau yang lain dia tidak, saya akan kasih resi kalau alhamdulillah. Tapi kalau alhamdulillah tidak langsung, ya. Tiganya kan ini. Masih ada. Masih ada. Oke. Baik, terima kasih Prof. Tepuk tangan dulu untuk Prof Asdar.
voucher. Ini boleh owner dari Green Cafe 22. Silakan. Ini adalah salah satu panitia juga. Oh, ketua panitia. Mohon maaf Ibu ketua panitia. Barusan saya tahu kalau ketua. Gara-gara saya speechless ini, silakan. Baru saya tahu kalau ini ketua panitia. Aduh. Iya dong, Masya Allah. Oke deh. Tepuk tangan untuk kelima pemenang undian kita yang pertama. Silakan kembali. Jadi teman-teman, saya boleh kembali fokus ke sini ya. Di depan kita masih ada dua narasumber kita dan sekarang sesi untuk tanya jawab. Saya kasih kesempatan untuk penanya pertama, silakan. Oh iya, baik. Kita ke Prof dulu. Sebelum kita masuk ke Q&A, kami undang untuk teman-teman dari Duta Kampus Sulawesi Selatan, ada Rusdi dan juga Mufliha. Kemudian juga untuk Duta Baca Sulawesi Selatan ada Taufikur Rahman. Silakan berikan tepuk tangan untuk adik-adik duta kita yang lain. Silakan kita baca. MC-nya bergeser dulu ya guys. Nah, oke. Ini duta mic betul. Oke. Nah, di sini kita kehadiran juga adik-adik dari Duta Kampus Sulawesi Selatan ya. Kita dengarkan dulu kiranya bagaimana perjalanan mereka sebagai duta, dan ini bisa jadi bagian dari passion mereka ya. Salah satu dari langkah perubahan hidup yang ditempuh oleh adik-adik ini. Ada perjalanan panjang saya yakin untuk bisa terpilih sebagai duta. Boleh kita mulai dari Rusdi dulu, Duta Kampus Sulawesi Selatan untuk Putra ya. Oke, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kak, sepertinya ini berat semangat ini jawab salamnya. Oke, Lebih semangat lagi ya? Iya, betul Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar sekali Kak. Saya di sini mewakili teman-teman dari Duta Kampus ingin sedikit, kita perkenalan diri dulu ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rusdi, asal kampus dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Jadi saya paling jauh yang kemarin ikut berkompetisi. Kemudian saya saat ini udah duduk di semester 4 gitu, dan kemarin alhamdulillah diberikan amanah sebagai Winar Putra Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur dulu ya Kak ya, sudah di-invite sama tim panitia penyelenggara seminar nasional Self Revolution Power, dan ini merupakan salah satu impian besar saya untuk duduk di atas panggung seperti ini, duduk bersama orang-orang hebat, Masya Allah, motivator kita, Kak Rizal Jamal dan juga Kak Gus Askar Al Makassar. Oke, Bung Askar, iya. Dan juga tentunya di sini yang saya hormati Pak Profesor. Oke, sedikit berbicara terkait dengan bagaimana sih perjuangan saya, sepak terjang saya dalam dunia perdutaan, sehingga alhamdulillah sekarang sudah diamanahkan sebagai Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022. Di sini saya awalnya memulai karir itu di tahun 2016 pada saat saya duduk di ajang SMP Kak. Itu saya memberikan diri untuk mengikuti ajang pemilihan duta anti narkoba untuk yang pertama kalinya. Nah, di sini sama yang seperti kebanyakan orang, untuk memulai sebuah ajang pertama itu sangat-sangat banyak yang namanya halangannya. Entah itu adalah apakah itu masalah wawasan yang masih suatu hal itu harus disampaikan oleh Bung Askar ya, bahwa
untuk mencapai revolusi self revolution power itu ada 4. Yang pertama tadi ada self discovery atau menemukan jati diri kita dulu. Jadi pada awalnya saya juga mungkin bingung apa yang menjadi passion saya gitu. Tapi saya menyukai yang namanya public speaking atau berbicara seperti ini atas panggung, seperti itu Kak. Jadi kemudian saya mengambil langkah yang paling prioritas begitu, artinya saya ini baru mengambil langkah sebagai awal seperti itu di saat dalam rangka saya menemukan jati diri saya. Kemudian mengembangkan potensi yang saya miliki. Kemudian juga yang terakhir tadi ada itu tidak hanya dalam hal mengembangkan potensi saya seperti dengan mengikuti ajang-ajang pemilihan, mengikuti seminar-seminar seperti ini untuk menambah wawasan, tetapi juga dedikasi kita yang harus kita lakukan kepada masyarakat. Terlebih kita sebagai duta kampus yang menjadi pionir terdepan bagi mahasiswa-mahasiswi dalam hal ini khususnya Sulawesi Selatan, itu harus memberikan contoh dalam menerapkan ya tridharma perguruan tinggi dalam hal ini kita, karena kita di sini sebagai mahasiswa yaitu pengabdian kepada masyarakat. Itu Kak. Luar biasa. Hidup mahasiswa. Next, kalau tadi yang putra, sekarang kita ke yang putri ya, Bu Fliha. Ceritanya bagaimana kemudian akhirnya bisa sekarang mendapatkan amanah sebagai duta kampus Sulawesi Selatan. Ya baik Kak, sebelumnya mohon izin kepada kakak-kakak panitia kami ucapkan terima kasih banyak atas undangannya menghadiri seminar motivasi nasional yang tentunya dihadiri oleh pembicara-pembicara hebat yang nantinya akan menambah wawasan kita sebagai seorang duta, seorang penggerak pendidikan, dan juga sebagai seorang audiens. Nah, untuk persiapannya sehingga bisa menjadi winner dari Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2022, tentunya bagaimana kita dapat meningkatkan value, dan ini bukan merupakan ajang pertama saya. Jadi sebelum-sebelumnya saya itu aktif di beberapa perlombaan, sehingga untuk persiapan kalau dari Sopeng dan sedikit informasi bahwa saat mengikuti pemilihan kemarin saya merupakan peserta termuda dari 40 finalis, dan juga saya seorang mahasiswa baru yang baru masuk di tahun ini jalur SNMPTN. Dan semoga anak-anak ataupun peserta-peserta lainnya yang akan nantinya mendaftar di Duta Kampus dapat termotivasi, karena saya selalu berpikir bahwa knowledge tidak dapat diukur dari sebuah usia, dari sebuah derajat, karena bagaimana kita mampu memberikan edukasi, bagaimana kita mampu menjadi seorang patokan nantinya sebagai penggerak pendidikan, mampu memberikan sinergi bersama pemerintah mewujudkan Sulsel yang lebih baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Fliha, Duta Kampus Sulawesi Selatan. Duta Putri ya, perjalanan panjang pasti dilalui untuk bisa sampai ke titik ini gitu. Dan yang luar biasa, dia masih mahasiswa baru tapi langsung jadi duta kampus. Wih, keren. Tepuk tangan sekali lagi. Next kita ke duta baca. Kalau ini anak buahnya Najwa Shihab sepertinya ya. Silakan Taufik, bagaimana perjalanannya sehingga hari ini bisa menjabat, dapat amanah sebagai duta baca Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam literasi untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, salam literasi. Salam hebat juga, nama saya Muhammad Taufikur Rahman, Duta Baca Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, tahun 2021 sampai tahun 2023. Ketika ditanya mengenai karir literasi saya, 2019 saya diberi amanah oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros sebagai Duta Baca Kabupaten. Jenjang karir ke provinsi, akhirnya saya menjadi peserta satu-satunya Duta Baca Kabupaten yang mengikuti seleksi Duta Baca Provinsi. Dan ketika ditanya perjalanan karir saya sampai ke titik ini, karir literasi saya selalu berbicara tentang karir literasi. Itu dimulai dari tahun 2018 ketika saya tamat SMA, yang terkadang apa sih mimpi dari anak-anak SMA selain lulus PTN favorit, lulus ke sekolah kedinasan. Saya bersama 4 orang teman saya itu mendirikan sebuah lapak baca. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada teman-teman sekalian, 2018 kami membuat lapak baca kecil-kecilan. Kami biasa menghiasi Car Free Day di depan kantor Bupati Kabupaten Maros. Nah, dari situ kami selalu bergerak
mencari apa yang harus kita berikan impact kepada pengunjung Car Free Day agar kami bisa merasakan bagaimana dampak literasi dan apa dampak yang kita rasakan ketika kita konsisten pada satu bidang. Nah, saya juga mau berterima kasih sekali sebenarnya sama Bang Aska sudah dihadirkan di tempat ini. Ketika Bang Aska bilang pertama kali kita bikin kegiatan deh, kita bareng Bang Rijal, saya langsung kita sama Kak Rijal, saya bilang oke Kak, sepakat. Saya Kak salah satu pengikut di TikTok, di Instagram, dan hampir semua konten yang saya suka. Sama kepada siapa kita berbicara di podcast itu saya nonton, karena salah satu pembelajaran saya untuk terus belajar, saya ingin konsisten seperti Kak Rijal. Dan Kak Rijal tadi sempat sampaikan bahwa dia dari keluarga Broken Home. Terima kasih sudah mewakili kami, keluarga Broken Home. Tetapi kalau Kak Rijal orang tuanya balik, orang tua saya harus menikah lagi, bapak ibu saya menikah lagi untuk kedua kalinya. Makanya kalau Lebaran THR ku banyak. Karena dua bapaknya. Iya. Masing-masing kasih satu. Iya. Berarti 4. Iya. Luar biasa. Dan merasa dibully lah dan segala macam. Akhirnya ketika 2019 saya bersama 3 orang teman saya meluncurkan buku dalam tulisan-tulisan saya di Wattpad yang alhamdulillah sudah hampir 10.000 pembaca. Itu saya kumpulkan lagi tulisan-tulisan saya di laptop. Akhirnya saya menulis sebuah buku yang berjudul Jasa Pengantar Rindu. Itu adalah sebuah buku puisi yang menceritakan tentang cinta, tetapi dalam buku itu tidak ada satupun kata cinta. Karena kami ingin menggambarkan seperti apa cinta Tuhan kepada cinta manusia melalui surah Al-Ikhlas. Itu yang selalu mendorong kami untuk terus bermotivasi. Yang ketika ditanya juga agak sedih ketika kita melihat realitas literasi yang ada di Sulawesi Selatan. Kita terlalu banyak hadir di tempat-tempat seperti ini. Kita terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Mohon maaf saya tidak mengatakan bahwa ini kegiatan seremonial. Ini adalah kegiatan yang betul-betul digagas oleh Bang Aska yang sangat luar biasa. Bukti keseriusannya itu karena menghadirkan kakandaku Kak Rijal Jamal. Kita terlalu banyak membaca buku sampai kita lupa membaca lembaran-lembaran kondisi teman-teman kita yang ada di pelosok desa sana, yang tidak punya hak membaca apa yang bisa saya baca. Itu yang saya sebenarnya perjuangkan sampai hari ini. Saya selalu mengatakan dimanapun kesempatan bahwa sebenarnya menjadi duta baca Sulawesi Selatan itu bukan Muhammad Taufikur Rahman, tapi hak saudara-saudara saya yang ada di pelosok desa sana. Itu yang sebenarnya menjadi keniscayaan menjadi duta baca Sulawesi Selatan. Di Maros, tempat saya lahir, tempat aksara pertama kali ditemukan yang sudah diteliti yang ternyata lebih tua dari peradaban yang ada di Spanyol di sana. Itu yang menurut saya ini warga Maros. Bukti literasi pertama hadir di dunia itu ada di Kabupaten Maros, dan ini yang harus saya suarakan dimanapun saya berada. Saya bangga akan hal itu. Makanya ini menjadi sebuah perintah. Saya malu dan takut ketika saya nanti di akhirat ditanya oleh malaikat, apa yang sudah kau lakukan di muka bumi? Kau sudah diberikan jabatan sebagai duta baca, apa yang akan kau laksanakan sebagai duta baca Sulawesi Selatan? Saya selalu takut akan hal itu. Pak Prof, mungkin cukup sekian dulu yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya kita ada lebih banyak waktu berdiskusi, silahkan kabari saya. Saya akan selalu senantiasa ketika saya diberikan hak untuk menyuarakan literasi, maka di papan keyboard HP ku itu tidak ada kata tidak, semua kata yang. Mengutip dari buku saya, ada part puisi yang paling saya suka. Bila waktu terlalu jahat untuk merenggut dan mengusaikan cerita kita sayang, maka izinkan rindu mengambil bagian melalui kenang dan pertemuan di lain kesempatan. Saya Muhammad Taufikur Rahman, Duta Baca Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat muda yang menggelora kita lihat dari
teman-teman kita yang hadir depan ini, dari narasumber pertama sampai kedua, dan teman-teman duta ini luar biasa. Ada yang istilahnya apa ya? Ini terpengaruh teman-teman di sini, terinfluence dengan semangat muda teman-teman ya. Itulah mungkin yang bisa dikatakan sebagai self revolution power gitu ya. Next kita ke sesi Q&A. Saya yakin teman-teman di sini juga rekan-rekan Bapak Ibu punya banyak list pertanyaan yang ingin diajukan. Ketika memang pertanyaannya ditujukan ke teman-teman duta juga kami persilakan, kedua narasumber juga kami persilakan. Ya, yang pertama guru kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya bisa masih kuat bicara karena ini saya mulai merasa tua. Umur 78 tahun. Ya, jadi sabar saja kalau misalnya suaranya tertahan-tahan. Meskipun saya punya pengalaman yang panjang bicara, nama saya Baharudin Abidin. Saya kalau ceramah, alhamdulillah di beberapa negara sudah saya ke Filipina, Jepang, Skandinavia, Australia, Eropa. Itu adalah ceramah. Saya bisa berbahasa Inggris dan juga bisa berbahasa Jerman. Seluruh keluarga berbahasa Jerman. Saya datang di sini bersama istri saya dan itu berbahasa Jerman. Dia ada di luar tadi kedinginan, saya juga kedinginan ini. Tapi saya suka sekali ini acara, juga ingin melihat actionnya askar di sini. Dan saya tertarik, alhamdulillah bagus. Saya boleh dikata ya apa tadi namanya Pak, kalau manusia lama apa namanya, apa yang Bapak bilang manusia lama namanya apa, saya masuk SD di kampung ya, itu saya ingat belum pakai baju, pakai celana ada, namanya itu dulu di kampung celana papuru ya, itu yang kita pakai. Dan itu perjalanan tadi itu self revolution, mulai dari desa sampai ke tetangga saya sekolah di Berlin Barat, itu semua adalah tahap-tahapan self revolution. Makanya saya sangat senang tadi dan saya bisa mungkin ikut membantu. Nah, pertama saya mau sampaikan sebelum saya lupa bahwa untuk kedepannya itu supaya time conscious. Jadi sadar waktu lah, karena bisa hitung waktu. Ada berapa orang di sini, sekitar 200 saya hitung itu ya. 200 orang kehilangan 1 jam, dan mereka ini semuanya adalah intelektual atau anak muda milenial yang potensial. Mereka kehilangan waktu kira-kira 1 jam semuanya. Ada 200 jam kerja orang intelektual yang hilang pada hari ini, dan itu dia punya efek propagatif. Artinya dari sini ada efeknya begini, dari sini efeknya begini, panjang sekarang. Jadi kalau mau menyelamatkan self revolution teman-teman, mulailah beri contoh untuk menghemat waktu. Nah, itu yang pertama. Maaf, saya harus bicara secara lurus supaya ada manfaatnya. Sangat menarik. Cuma yang masih kurang adalah ini teknik memulai usaha dari kecil atau dari nol, itu tidak kelihatan tadi. Semua mungkin sudah mempunyai semangat self revolution, tapi bagaimana saya mulai itu dia nggak tahu. Nah, itu sebenarnya keahlian yang saya kembangkan.
Maka itu saya punya laboratoriumnya pelatihan yang terkenal itu adalah pelatihan alat berat LPTN. Saya punya alumni sampai sekarang sekitar 45.000. Nah, saya ingin menyampaikan ini bahwa sekarang itu lagi booming karena tambang di daerah Indonesia Timur ini sangat-sangat berkembang. Jadi kalau ada keluarganya barangkali yang perlu kerjaan segera, ya kirim aja untuk ke tambang dan bisa latihan dulu sama saya. Nah, kemudian sekarang sekitar 300 orang per bulan itu datang dan akan tambah lagi. Sekarang juga ada kerjasama dengan Asian Development Bank yang membiayai penduduk Makassar yang mau pelatihan. Ya, kebetulan juga dulu pertama kali saya ke luar negeri itu adalah ke Filipina untuk menjadi resources coordinator di dalam satu acara seminar. Terus yang kedua ingin saya perkenalkan di sini bahwa caranya Asdar dan mungkin juga saya bisa berikan contoh-contoh bagaimana mengembangkan usaha mulai dari nol. Karena LPTN itu sendiri dimulai dari garasi yang tua, kursi rusak. Ya alhamdulillah sekarang sebenarnya saya tidak mau bicara mengenai omset, tetapi ya lumayan lah dengan 300 orang per bulan. Saya kira itu mungkin masih termasuk usaha kecil, tapi bisa sudah naik kelasnya menjadi usaha menengah. Nah, nanti ini kita memperkenalkan lagi, bisa catat semuanya, namanya itu ini satu contoh daripada pengembangan usaha yang juga mulai kecil di desa. Nanti bisa buka Rimba Bikti Pandala, Google Maps ya, Rimba Bikti Pandala. Saya kira timnya Asdar sudah pernah ke sana dan sekarang juga sudah dibuka menjadi suatu agroindustri. Tujuannya adalah memberikan peluang kepada mahasiswa fakultas pertanian untuk melakukan misalnya field trip atau kuliah lapangan, dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain. Bahasa Inggris ya boleh. Banyak Profesor Baharudin Abidin selaku penasihat dari Go Masjid Trainer. Nah, sebentar kita akan kasih kesempatannya untuk tanggapannya, boleh kita kumpul dulu mungkin ya pertanyaannya ya, dan juga tanggapan tadi. Di sini kita saling sharing antar usia, pengalaman luar biasa. Itu yang pertama. Next saya kasih kesempatan yang kedua dari sebelah sini mungkin dulu ya. Oke, silakan, namanya siapa? Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Melani Kamsurya.